Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang mengatur alam semesta ini. Wa jalal ulama ahu warasatal anbiya, dan dijadikanlah ulama-ulama itu adalah pewaris ilmu-ilmu nur cahaya daripada para nabi. Baiklah, di sore hari ini Ustaz Zakatorik 165 menyapa para jamaah. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Mudah-mudahan selalu berkah, panjang umur, tawakal, sabar diberikan oleh Allah, keistiqomahan. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini Ustaz Zakatorik akan membacakan sebuah kitab yang namanya kitab Adillatu Ahli Sunnah wal Jamaah Fi Sata'il Masail, karya daripada Muhammad As-Said At-Tijani, ta'lif Muhammad Said At-Tijani, halaman 223. Dalam ajaran Torekoh itu ada yang disebut Robitoh Mursid. Jadi Torekoh itu tidak jauh daripada Syekh Mursyid atau guru mursyid atau guru rohani, di mana bertorekoh itu ketika zikir seorang murid, dia wajib, hukumnya wajib. Ketika dia zikir jahar, zikir hobi, ataupun nanti zikir syirik, wajib seorang murid ini menghadirkan wajah guru. Kalau bicara tentang hukumnya, membayangkan wajah guru, tentu itu boleh dan tidak musyrik. Karena dalam zikir tarekoh itu bukan membayangkan Allahnya, tapi membayangkan wajah guru, itu Robito Mursyid. Makanya bagi pengamal zikir tarekoh, khususnya Qadiriyah wa Naqsabandiyah, Tabar Menjusuluk, di bawah bimbingan Syekh Abdurrahman, jalur dari Abah Khair, Abah Solihun, Syabul Karim Tanah Banten, Sambil Sambas. Sekali lagi, jangan takut dianggap sesat, itu benar. Yang benar itu berzikir, menghadirkan guru, membayangkan guru, wajah guru ketika kita berzikir yang benar itu. Ketika orang torekoh atau bermursyid, dia tidak menghadirkan gurunya, maka zikir yang dilaksanakannya itu adalah nafsunya, dan tidak akan sampai husul kepada apa yang diinginkan atau yang dimaksudnya, yang disebut ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifat. Untuk memperkuat penghantar yang diucapkan oleh Ustaz Zakatorik 165, maka Ustaz Zakatorik 165 akan membacakan dan membaca maknanya sekalian mengkaji. Ini adalah peneguhan, penegasan bahwa pengamal zikir torekoh membayangkan wajah guru, menghadirkan guru, hukumnya wajib, fardu ain, tidak boleh ditinggal. Bismillahirrahmanirrahim. Awalu ma yastagilu bihil muridu hinal ikbal
Hinal iqbalu ala dikri ayah tahdira suratul qudwati wa awalu dan awal ma yastagilu sesuatu yang menyibukkan bihi dengan sesuatu tadi al murid oleh seorang murid. Inna iqbalu ketika dia menghadap wajahnya, jasadnya, atau dia menghadap lagi makan ala dzikri, menghadap zikir, ketika dia zikir maksudnya. Hina iqbalu ala dzikri ketika dia menghadap zikir atau sedang zikir atau melakukan zikir. Apa yang harus disibukkan ketika dia berzikir? Maka kata Said Muhammad Tijani, ayastahdira suratul qudwati, sekiranya si murid tadi yang harus disibukkan murid tadi yaitu menghadirkan bentuk gurunya atau bentuk panutannya, guru syekh mursyidnya tuh. Jadi suratul qudwah itu panutan guru. Jadi si murid harus sibuk. Awal yang harus disibukkan seorang murid tarekoh ketika dia berzikir yaitu menghadirkan wajah, gambar, bentuk qudwah. Qudwah itu artinya panutan gurunya, wajah gurunya ketika dia zikir. Nah, ini merupakan dalil ketika orang berzikir yang harus disibukkan awal buat dirinya menghadirkan gambar atau wajah panutannya, gambar panutannya, bentuk panutannya, atau gurunya atau mursyidnya, saya mursyidnya. Kemudian kenapa? Alasannya kenapa yang harus disibukkan seperti itu? Li'anaha hiya alati tutalaqqa puyudatul ilahiyah min suratihi sallallahu alaihi wasallam. Karena menghadirkan bentuk panutan guru, wajah guru atau bentuk guru, karena guru tadi dia yang memperoleh fuyudat ilahiyah, karunia sebangsa Tuhan, artinya cahaya karunia, limpahan karunia Allah sebangsa Tuhan, min suratihi dari bentuk suratihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari gambar atau bentuk Nabi Muhammad SAW. Jadi alasannya kenapa ketika zikir seorang murid tarekoh itu harus menghadirkan gurunya, karena gurulah yang mendapat limpahan karunia ketuhanan berupa cahaya dari bentuk atau gambar atau surah itu gambar bentuk Nabi Muhammad SAW. Bal istidaru suratun Nabi SAW bisifatihi. Bahkan si murid tadi menghadirkan bentuk Nabi, gambar Nabi dengan sifat-sifatnya yang terpuji, sifat-sifat kamaliyah, sifat-sifatnya yang sempurna, aula yang lebih utama, wa ahra yang lebih terjaga. Liman qadara alaiha, kalau memang si murid tadi mampu menghadirkan gambar Rasulullah, menghadirkan bentuk Rasulullah, kalau memang mampu. Liman qadara alaiha li'anha as'alu uyudat wa mu'ayyinut tajaliyat, karena menggambarkan wajah Nabi ya, kalau murid mampu bisa merobitohkan Nabi, menggambarkan wajah Nabi Muhammad, itu lebih utama kalau memang si murid itu mampu.
Karena Nabi Muhammad merupakan sumber daripada karunia-karunia Allah dan sumber daripada tajalli. Kalau mampu murid, kalau murid itu mampu bisa menghadirkan gambar Nabi, bisa menghadirkan wajah Nabi. Kalau seandainya si murid tadi tidak mampu, maka yang harus dibayangkan, digambarkan, dihadirkan oleh si orang murid tadi ya wajah gurunya. Kalau memang dia tidak bisa membayangkan bentuk Rasulullah, wajah Rasulullah, jadi cukup ketika dia berzikir, seorang murid itu menghadirkan wajah gurunya atau panutannya. Kenapa demikian? Ketika si murid berzikir menghadirkan wajah gurunya, maka disitulah yang namanya wajah guru, bentuk guru itu telah memperoleh karunia-karunia itu kesebangsa Tuhan dari bentuk Nabi Muhammad, dari gambar Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ke guru mursyid ke muridnya. Itu yang disebut Robitoh Mursyid. Qala Syekh Jibril Hirmabazi radhiyallahu anhu. Berkata Syekh Jibril Hirmabazi radhiyallahu anhu, Fa'idha ibtida'a bidzikri, maka apabila memulai seorang murid bidzikri dengan zikir jahar, la ilaha illallah, atau zikir hopi atau zikir siri, yahduru suratu syaikhi fi qalbihi, maka murid itu ketika dia memulai zikir, dia menghadirkan gambar muka gurunya, wajah gurunya. Jadi wajah gurunya yang harus dihadirkan di dalam hati seorang murid. Wajah guru. Fa idza ibtida'a bidzikri yahduru surata saihi fi qalbihi. Kalau murid udah mulai zikir jahar misalnya, maka si murid itu harus menghadirkan wajah gurunya, bentuk gurunya di dalam hati si murid. Wa yastamidu minhu, dan si murid pun ketika zikir bukan hanya menghadirkan wajah gurunya saja di dalam hatinya itu, dalam hati si murid, tapi si murid pun harus istimdad, minta pertolongan kepada gurunya ketika zikir jahar, apalagi zikir khafi. Robitoh mursyidnya lebih dikuatkan. Kenapa demikian? Oh, karunia adanya di hati mursyid, guru mursyid sih. Kenapa? Idqalbu syaikhi, karena hati gurunya si murid tadi, syekh mursyidnya si murid tadi, yuhadi qalba syaikhi ila hadratuna nabawiyah. Ketika kita menghadirkan contoh, menghadirkan wajah Syekh Abdurrahman, itu namanya Robitoh Mursyid. Kalau di abad ditami ilmu guru, amal guru, marifat guru, adab guru. Karena di kalbu Syekh Abdurrahman, ya, contoh, itu setara dengan guru, setara sebanding dengan hati gurunya sampai kepada Nabi. Jadi semurid nih, murid Syekh Abdurrahman ketika zikir jahar, zikir rapi, zikir siri, mulai zikir itu, mulai hadirkan wajah Syekh Abdurrahman. Nih murid-murid Syekh Abdurrahman biar mudah, dan minta langsung pertolongan kepada beliau.
Tidak musyrik, tidak. Tidak ada musyrik, jangan takut. Karena qalbu Syekh Abdurrahman itu ketika kita minta membayangkan wajah Syekh Abdurrahman, minta pertolongan kepada Syekh Abdurrahman, kepada beliau itu setara dengan hati guru dan gurunya. Abah guru Syekh Abdurrahman tentu punya guru Abah Khair, Syekh Abdul Khair Leo Jambu. Syekh Abdul Khair Leo Jambu punya guru Syekh Solihun Benteng. Syekh Solihun Benteng punya guru Syekh Abdul Karim Tanaro Banten. Syekh Abdul Karim Tanaro Banten, beliau pun nyambung kepada Syekh Ahmad Khotib Sambas. Dari Syekh Ahmad Khotib Sambas nyambung kepada Syekh Samsudin. Syekh Samsudin nyambung lagi kepada Syekh Abdul Fatah, nyambung lagi ke Syekh Muhammad Murad, ke Syekh Usman, ke Syekh Abdul Rahim, ke Syekh Abdul Rahim, ke Syekh Abu Bakar, ke Syekh Abdul Rahim, kepada Syekh Yahya, kepada Syekh Usman, Syekh Yahya, kemudian Syekh Hisamuddin, Syekh Waliyuddin, Syekh Nuruddin, Syekh Sarafuddin, Syekh Samsudin, Syekh Muhammad Hatta, Syekh Abdul Aziz, Syekh Sultan Syekh Abdul Qadir Jalani, dan seterusnya sampai Nabi. Itu seperti itu. Ketika kita minta bantuan kepada qalbu Syekh Mursyid kita, katakan Syekh Abdurrahman, Abah minta bantuan seimbang. Abah pun berobito kepada Abah Khair, Abah berobito ke Abah Solihun, Abah Solihun pun berobito kepada Syekh Abdul Karim Tanara Banten. Seperti itu terus sampai Ahmad Sambas, sampailah kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang dimaksud kalau kita berzikir wajib membayangkan wajah guru, bukan Allah. Allah itu nggak bisa dibayangin, tapi ketika zikir si murid itu yang dibayangkan gurunya, gurunya ke gurunya seperti sampai Nabi Muhammad. Ya, jangan takut pengamal tarekoh, wajib kau membayangkan wajah guru, bukan Allah. Wa qalbu Nabi SAW da'imu tawaju ila hadrati ilahiyah. Posisi qalbu Nabi Muhammad secara rohani itu Nabi Muhammad selalu tawajuh, hatinya kepada Allah. Nabi Muhammad. Nah, kalau para mursyid yaitu ke Nabi. Dari Nabi turunlah cahaya itu ke para mursyid, mursyid kepada murid. Badzakiru idza tasawwara saykhahu wa istamada minhu tufidu imdada min hadrila ala qalbi sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam. Badzakiru, maka orang yang zikir, katanya zikir yahar, zikir hobi, zikir syirik, idza tasawwara, apabila dia berusaha membayangkan gurunya, membayangkan wajah gurunya, membayangkan sosok gurunya, wastambada minhu, dan dia minta pertolongan dari gurunya, bukan dari Allah, dari guru, dari gurunya. Kalau dia mampu seperti itu, mampu dia membayangkan wajah gurunya, sosok guru mursyidnya, kemudian dia minta pertolongan kepada guru mursyidnya, maka dikatakan di sini tufidu imdad min hadratil ilahiyah. Itu nanti pertolongan itu akan dilimpahkan, pertolongan Allah itu akan dilimpahkan kepada qalbu sayyidil mursalin, kepada hati penghulu para Rasul SAW. Summa tufidu min qalbi sayyidil mursalin, kemudian dilimpahkan tuh pertolongan tadi dari kolbunya penghulu para Rasul Nabi Muhammad ala qulubil masyayikh ala tartib. Oh, susunan seperti itu. Jadi kalau seorang murid dia bisa mampu menggambarkan wajah gurunya, bentuk gurunya, kemudian diminta pertolongan kepada gurunya, maka akan turunlah pertolongan Allah, turunnya kepada hati Nabi Muhammad. Ya, dari Nabi Muhammad
itu akan turun ke ala qulubil masyayikh, kepada guru-guru mursyid. Jadi pertolongan itu ke guru mursyid dulu. Ketika disebut rahmat Allah bukan langsung dari Allah ke Nabi ke para mursyid, guru mursyid ala tartib hatta tantahi ila syaihi, sehingga sampai berakhirlah pertolongan tadi kepada syaihi, gurunya yang digurukan. Siapa? Misal Abdurrahman. Wa min qalbi syai ila qalbihi. Nah, dari kalbu seorang syekh tadi, syekh yang awal kita ngambil toreko, barulah dari Syekh Abdurrahman, dari abah guru misalnya, turunlah karunia tadi ke abah guru ke muridnya ila qalbi. Fayaqwa ala istimala alati, maka menjadi kuatlah menggunakan alat tadi, alat zikir, tentu dengan zikir. Zikri, alatnya zikir. Itu bayangkan tuh wajah guru, bukan Allah. Wajah guru, minta pertolongan kepada guru, bukan ke Allah. Seperti itu. Idhuwa fil bidayah ala misitibli, karena seorang murid dalam permulaan zikir itu seperti anak kecil yang harus minta wasilah gitu. Lasalau kuwatus tima alat ala wajhi, karena si murid itu belum mampu menggunakan alat tadi langsung mendapatkan karunia Allah, belum mampu, maka dia pun tidak akan terjadi keberhasilan. Jadi bagi murid itu diibaratkan anak kecil, memang alat tadi nggak mampu menggunakannya, maka melalui dari gurunya minta pertolongan, barulah pertolongan Allah turun kepada Nabi Muhammad, pada guru masyayikh orang mursyid, barulah guru torekoh yang kita ambil talqin bait zikirnya tadi. Wa inna biyadi sayfullah wa dzikri, bahwa sesungguhnya si murid tadi udah punya pedang Allah, zikir jahar, zikir hopi. Dia udah punya. Jadi la ilaha illallah itu ibaratkan pedangnya, zikir hopi ibarat pedang. Tapi si murid tadi belum mampu menggunakan alat tadi, alat pedang tadi, zikir jahar maupun hopi, maka si murid perlu karunia, perlu pertolongan guru mursyidnya yang kita dapat talqinan dari Abah Guru Syekh Abdurrahman. Dari Abah Guru Syekh Abdurrahman, Abah Khair, dari Abah Khair ke Abah Solin, saya bukan sama seperti itu. Qala sallallahu alaihi wasallam wa dzikru sayfullah. Bahwa zikir itu pedangnya Allah. Walakin aina lisayfi darbun ila biqwati mustabin hadrati min hadratin nabi sayfi. Maka supaya mendapatkan daripada kekuatan pedang tadi, dia berbeda, itu harus minta pertolongan di hadapan Nabi, dan minta pertolongan tadi dari Nabi turunlah kepada guru mursyidnya, dan pertolongan itu kepada guru mursyid. Itulah salah satu dalil tentang Rabitul Mursyid. Jadi pengamal tarekoh, kau jangan takut dibilang sesat atau musyrik, bahwa zikir itu wajib membayangkan wajah guru dan minta pertolongan guru, bukan langsung ke Allah. Itu belum ngerti, orang zikir itu belum ngerti kalau yang langsung itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Selalu kuat, selalu istiqomah. Pengamal tarekoh, jangan takut dibilang sesat. Kalau ada orang yang bilang sesat, zikir membayangkan guru, datang ke Ustaz Jaka Torik. Melalui channel Ustaz Jaka Torik 165 ini ditegaskan, membayangkan wajah guru dalam berzikir itu hukumnya fardhu ain, wajib. Ketika orang tidak membayangkan wajah guru, berarti dia tidak Rabitul Mursyid, berarti zikirnya adalah nafsu, tidak akan sampai dan usul. Jangan dengarkan orang-orang yang tidak paham, jangan dengarkan orang-orang yang awam, jangan dengarkan orang-orang yang gak ngerti tentang ilmu zikir torekoh. Ya, sekali lagi, jangan takut bahwa membayangkan wajah guru dalam bertorekoh dan minta pertolongan baru, itu yang benar. Itu yang benar. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.